Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman sertuh bari kelhe dari ratuh. Halaman sertuh hinan tawai. Halaman sertuh bari kelhe dari ratuh. Maka jika engkau kata apa hakikat takut dan raja? Takut khuf. Apa hakikat? Mana hakikat diri? Diri takut itu bagaimana? Dan diri raja itu bagaimana? Bagaimana definisinya? Bagaimana pengertian daripada khuf dan pengertian daripada raja? Dan apa hukum keduanya? Dan hukum kiban yang gekun dengan khuf, kiban yang gekun dengan raja, dan hukum khuf dan rajanya. Ini pertanyaan. Ya, maka ketahui olehmu bahwasanya khuf dan raja pada kata ulama kami, khuf dan raja menurut pandangan ulama gedanyo rahimahullahu ta'ala nyan adalah kembali keduanya kepada pihak khawatir. Kembali keduanya kepada pihak khawatir ataupun khatir. Nyan adalah perkara yang kedua-duanya itu termasuk dalam perkara goresan hati. Khatir goresan-goresan hati. Khuf dalam hati, raja juga dalam hati, goresan hati. Dan sesungguhnya yang kuasa bagi hamba itu adalah muqaddimahnya. Yang mampu bagi getanyo adalah muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Yakni yang mendahulukan keduanya. Artinya permulaan khuf, permulaan raja. Nyokonyo bagi seorang hamba yang dapat mengusahakannya. Tanyo hanya mampu tak lakukan muqaddimah raja ataupun muqaddimah khuf. Karena je perasaan hati wate kana muqaddimah raja, permulaan raja dan permulaan khuf nyantuk baru timoh perasaan raja dan baru timoh perasaan khuf. Muqaddimah ke permulaan langkah-langkah yang kita tempuh sehingga dapat mencapai khuf, sehingga dapat mencapai raja. Itanyo hanya mampu mengusahakan langkah-langkah tersebut. Nyan nepegah le ulama getanyo hana sebut nan hinau. Menan nepegah le Imam Ghazali, yaitu ulama getanyo pegah yang bangga ke Imam Ghazali. Seorang hamba itu hanya mampu mengusahakan muqaddimah raja dan muqaddimah khuf. Sehingga gekente kata mereka itu, dekun le mereka itu para ulama. Putan pegah bermula khuf itu halilintar yang datang pada hati hamba daripada sangka yang dibencinya tercapai akan dia. Khuf itu halilintar yang datang pada hati hamba daripada sangka yang dibencinya tercapai akan dia. Halilintarnya kan perasaan terkejut yang dalam hati. Terkejut detak-tak dalam hati getanyo apabila getanyo tarempak perkara-perkara yang getanyo benci, yang getanyo hana galak. Nyo datang perasaannya yang menyambar hati getanyo dalam perasaan getanyo nya kenya gekun khuf. Hai tah contoh musuh lagi getanyo terkejut atau dengar kana ikut isi pulan dia mupak meninggal. Terkejut tanyo nya kan bagaikan halilintar. Nyotah perasaan yang tanyo benci. Tata gedi mati tanyo gadah iman. Mati tanyo merupa azab dalam kubur. Oh tak ingat ke mati tanyo gadah iman. Bak tapi ke mati gadah iman yang hinan menakutkan. Nyan timohlah perasaan cukup ia katanya. Perasaannya bagaikan halilintar yang menyambar. Bak perasaan katanya, bak hati katanya kepada perkara-perkara yang katanya khawatirkan.
mati gadah iman, lam kubur disupit di kubur, lam kubur merupa azab awak tak ingat nyan terkejut tu terkepak perasaan katanya yang perasaannya sehingga timuh tu ya tu nyokonyo gekeun dengan khauf ya tu takut-takut itanya mati gadah iman tak ingat takut-takut itanya mati dalam kuburnya merupa azab Tuhan nyokonyo na gepemakna li para ulama khauf itu adalah halilintar yang datang pada hati hamba daripada sangka yang dibencinya tercapai. Wate tak ingat, takut terempak perkara yang tanyo benci, putra perkara yang tanyo benci, yang hana tanyo galak. Gepasal dalam neraka kah hana galak tu. Mati gadah iman kah hana galak tu. Mati tanyo merupa azab Allah hana galak tu. Wate tak ingat azabnya berat, azabnya perkara yang menyusahkan tanyo. Timbullah perasaan bagaikan halilintar yang menyambar hati katanya. Ya detat-tat, ya kanyo gekeun dengan khauf. Sehingga tu tamita tu langkah-langkah yang membawa katanya kepada khauf bunuh. Dan nyamban gekeun le sebahagian para ulama nya gepemakna. Jadi kesimpulannya makna khauf adalah perasaan yang mengejutkan hati katanya, yang membuat katanya takut daripada perkara-perkara yang hana getanyo inginkan. Ya tetamung neraka, ya tu merupa azab Tuhan. Jamanan. Dan khasyah itu maknanya seumpamanya. Jadi khauf dengan khasyah sama makna. Khasyah makna ji takut sih. Khauf makna ji takut sih. Tu mana perbezaan? Lagi ke makna likut kana? Na makna khauf, na makna khasyah. Nah makna haibah kau beda-beda. Menyokhof ia kepada azab-azab laju, ia kepada perkara-perkara yang menakutkan setelah mati, kanyan khauf takut. Sedangkan khasyah itu nyansit, tetapi mungkin na perbedaan bacut tu. Dan tetapi menghukumkan satu bagi daripada membesarkan, menghukumkan satu bagi daripada membesarkan. Yaitu menyekhuh guna takut semata-mata ya tu kepada azab-azab Tuhan, kepada ancaman-ancaman Allah yang kakhuh bukan cuma menyekhasyah na bacut tambahan wate timoh ya tersebut karena nampak keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah hinan mengerikan wate tabayangkan deh itu adalah suatu azab yang menakutkan bagi seorang hamba. Olehnya deh pula Allah Maha Perkasa. Allah apabila marah tidak ada ampun. Mereka tetek nampak kebesaran Allah, keagungan Allah. Kan tu khasyah. Ya, kan khasyah teman. Padahal makna je takut sih. Ya, nyambahan. Ada kan beda-beda perasaan ni ji. Lagi kita kadang-kadang baru takut. Golom deh. Oleh takut tak hindari tu maksiat. Baru cuma tak hindari maksiat tak pubut taat. Pubutaannya golom nampak keagungan Tuhan. Lalu mbak pubutaannya nampak kebesaran Allah, keagungan Allah. Lalu mbak pubutaannya cuma sekedar karena ia neraka, ia kepada azab. Kan beda-beda haji. Maka haji na tingkatan. Pertama tingkatan khauf, yang kedua tingkatan khasyah. Olehnya tak ulam jauh ke. Maka haji kebegah guna khasyah itu maknanya seumpamanya. Artinya khasyah seumpama makna khauf, dan tetapi beda haji menghukumkan satu bagi daripada membesarkan. Sabuh bagi daripada dua macam saknya adalah peraya Tuhan, membesarkan, nampak keagungan Allah. Yaitu ke makna khasyah teman. Dan sabuh tu haibahkan. Haibah deh hebat, deh luar biasa alam Allah. Dia kenyol macam khauf, khasyah, haibah. Yang inti ji mandum makna ji takut. Cuma beda-beda tingkatan saja. Persih meno je tak ingat enggak mudah. Lagi tanya ya dekat Allah kan? Ya dekat Allah sehingga enggak baik kesiksa tu. Tak hindari maksiat lagi tanya dan tak pupuk taat. Nya kan beda. Lagi ya para ulama kepada Allah. Beda lom lagi ya para rasul ke Allah. Nya kehindo tingkatan-tingkatan beda. Ya para rasul kepada Allah Taala kan karena enggak baik pertama dalam neraka. Ya tu takut kepada dalam neraka kan kenan dia kepada rasul karena nampak haibah Allah lagi kepegah sehingga waktu kiamat Nabi Muhammad
na terasa takut lah mati takut Nabi Muhammad kan karena kadih neraka, takut Nabi Muhammad kan karena kena azab, karena Nabi hana azab oleh Allah, takut Nabi Muhammad kan karena ia mati gejak atas titi siratal mustaqim, tapi takut Nabi Muhammad kepada Allah karena nampak haibahnya Allah, keagungannya Allah, bauranya yang luar biasa. Hinan ya tid Rasulullah kan ya karena lagi ya manusia lain, ya karena kadih neraka. Hanya kenyo dan tanda pegah tingkatan takut itu beda-beda. Ya jambah. Lagi ya musuh anak mit ke urang raya takut gepoh lah. Hai tijut lah. Menyotanyo mata ya tu kegoknya takut halun tijut ilmu menyonggoknya. Pada takut hantar tijut apakah ya takut gepoh kan? Karena segannya lah. Karena penghormatan lebih kepadanya lah. Ya kan bahasa kita nyokan ya si takun. Ya, karena hana bahasa lain halun tujud dalam menyonggoknya. Halun tujudnya kan karena ya lagi ya nak mit ke urung tuha kemenan. Tapi ya tu karena segan. Jadi monolah tanda pegah perbandingan dengan lufum, beda-beda rasa takut lah mati seorang hamba. Dan bangka. Cuman yang dasar pun benar khauf ilai. Ya kepada ancaman Allah. Ya kepada neraka. Tapi kita menglam kubu isupit le kubu. Tapi kita mengli kubu belang kubu jan azab kubu hinan dekaya tu ya nyan khauf keun ka dan lawan khauf itu lawan khauf yaitu jaraun yakni berani beheju berarti hana khauf hana takut melanggar larangan, melakukan larangan Allah, melanggar perintah Allah. Hanya kajaraun ke jaraun yakni berani. Dan tetapi terkadang berbetulan ia dengan aman, kadang-kadang semakna dengan aman. Jadi berani hidup maknanya aman, yakni sentausa atau lawan daripada khauf nggak mudah tak ingat aman. Menyo khauf takut, menyo aman tenang-tenang manteng hana masalah. Dosa kata utaku pada tapubut hana masalah sapu ya, buh dosa zahir maupun dosa batin hana masalah. Ada kan beda-beda dia. Tapi pun dosa bahkan sampai dosa yang hantam pernah kau pubut tapubut itanyo. Tetapi lah mati kitanya hana masalah sapu, tenang manteng. Tanyo tenggelam dalam dosa, anak perumuh lalu dalam dosa, dalam maksiat, itanyo tenang manteng. Nyan hana khauf lah mati, nyan gekeun dengan aman. Ya, ataupun jaraun gekeun. Nya lawan daripada khauf ya, gekeun dengan sentausa. Maka dikatakan yang takut dan yang sentausa dan takut dan sentausa, maka dikatakan orang dikatakan yang takut dan yang sentausa. Takut kepada urang yang punya perasaan khauf, yang sentausa urang yang hana perasaan khauf dan takut dan sentausa jadi gekeun takut dan sentausa. Menyebutno yang takut berarti itunya kepada urang, menyebutno takut kepada sifat urang, yang sentausa kepada urang, sentausa itunya kepada urang. Karena bahwasanya mensentausa itu yang berani atas Allah Taala. Karena wategekeun yang sentausa, mensentausa nya adalah urang yang behe terhadap Allah. Jika hanaya terhadap pelanggaran Allah, ancaman Allah. Bermula hakikatnya bahwasanya berani itu lawannya. Hakikatnya berani behe kepada Allah Taala nyo adalah lawan daripada takut. Nyo adalah lawan daripada takut. Jadi takut kesimpulannya, takutnya, khaufnya yang ke perasaan dia laju. Perasaan dia tu terkejut hati tu kepada perkara yang kita benci. Lawannya hana terkejut hati. Kita ingat dosa yang tak puput hana masalah sagai. Padahalnya usia tu makin to laju-laju ukubu. Dum kada dengar saudara-saudara tanya kadua ba Allah. Tapi tanya biasa mentang. Seolah-olah umur sang mentang panjang hana masalah sapu. Maka yang mendahului bagi khauf itu 4. Maka yang mendahului bagi khauf itu 4. Mana mendahului muqaddimah. Permulaan khauf itu ada 4. Ada benar ke pegah ditanya kadang-kadang kan hana mampu untuk tanda minta perasaan khauf
kecuali lewat mukaddimah khauf. Lagi bab-bab taubat kali ke pegah. Kadang-kadang hana mampu tak taubat laju, watai tak ingat ke dosa bertaubat insaf sadar hana mampu. Yang mampu tak nyopu, tak lakukan jalan-jalan yang membawa kepada sadar, kepada insaf. Nyo menantit tak lakukan jalan-jalan yang membawa kepada khauf. Nyo kenyo langkah-langkah ke belah bang tanyo. Jadi tu langkah-langkah yang kita nyo tempuh sehingga kita nyo timo perasaan khauf. Ada 4 ke belah. Ya naput macam. Yang pertama menyebutkan dosa yang banyak. Menyebutkan dosa yang banyak. Mana sebut ingat. Tak ingat kepada dosa-dosa yang lempah le kata pubut. Padahal sabuh dosa kata pubut le katanya. Apabila hana ampun ba Allah Taala, nyansip ngan dosanya. Releh katanya dalam kubu. Sip ngan dosanya. Tak nak rasa azab Allah. Pulang jino dosa yang lempah le tabah, yang hana ampun lomba Allah Taala. Wate tinggal tu. Muya tu. Nyo kenyo langkah yang membawa kita nyo kepada khauf. Nyo keziat gue ingat, sabi-sabi gue ingat. Sering-sering tak ingat. Kita nyo yang cukup jai dosa yang telah terdahulu. Dosa awal kita pubut lempah le ka. Padahal kita taubat kalau memadai. Muya tu. Kasaboh lai. Dan banyak lawannya yang telah lalu mereka itu kepada ia menzalimkan mereka itu. Menansilam bunuh banyak dosa yang kita kerjakan. Artinya le lawan-lawan kita nyo yang telah pernah kita zalimi. Berarti kan dosa dengan Allah menteng. Nyo gue ingat. Jai tak orang yang kata pengen, yang kata sakiti. Kadang-kadang nak tacuk harta jamun hana tabayu-bayu tak uronyo. Dan jamun-jamun ditanya, jak lalampuh gop, memplam gop, sang memplam katanya, untak uronyo kalau tak laki idin. Bojambe gop, bojambe katanya. Manuk gop, manuk katanya. Ya kemudian kehidupan katanya. Pulang pah-pah ngen tetap men. Le u gop. Ya hana mau tahu, entak uronyo mantang na dosanya, tabah. Ya, nyambah jangan tinggal tu. Dan engkau sekarang tergadai, tiada bagimu kelepasan daripadanya. Dan engkau sekarang tergadai. Makna tergadai, getanyo kata pegala bak dosa, getanyo kata pegala unuraka. Karena dosa bunuh, akibat daripada dosa tanyo kan terutang yang getanyo payah tabayu, yang kenyo gekun getanyo kata pegala unuraka. Tubuh getanyo nyo kata pegala, kan menyoka tubuh kata pegala, kan tinggal payah tebus daripada gala tersebut. Tebus tersebut itulah dengan taubat. Tebus tersebut itulah dengan amal kebaikan. Monyo hana tak tebus kena di dunia, tente tubuh getanyo nyo akan getebus oleh Allah Taala sehingga di akhirat dengan neraka. Dua macam sagai tak tubuh. Tak tebus tubuh getanyo yang tergadai kepada neraka dua macam. Hina di dunia dengan bertaubat, di akhirat dengan gesepuh ngenapui neraka. Ni kenyan sagai. Sehingga moyo tetuk ingat nyo langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama, mengingat banyak dosa, mengingat banyak kezaliman-kezaliman, yang mana dengan dosa tersebut, dengan kezaliman tersebut, getanyo kata pegala tubuh unuraka. Benar, dia kata boh. Lagi ke pegah, sirara urung menyokana umur 40 tahun umur kekal. Nyan kejahatan kau nyan dapat mengalahkan kebaikan. Pada kita mikir kero yang deh kejahatan mandu-mandu, mana deh kebaikan membacut pi. Ya, nyan siap-siap tubuh kok nyan karena bahagian unuraka. Lagi kita jahat nak mutang penggop. Wate kajahat nak mutang penggop, nya harta-harta tanyo ke kana hak gop ina. Rumah tanyo kana hak gop, belang tanyo kana hak gop, motor tanyo kana hak gop. Pakal kana utang kok jai, tegedi mati pak icok gop. Kahinan nyo menanti tubuh yang jai tak dosa, ingat. Tubuh yang jai dosanya, berarti tubuhnya telah digadaikan ke neraka. Tinggai nerakanya sagai lakai tubuhnya. Cuma terserah bang tanyo, apakah getanyo tak upayakan diri getanyo jino tak pegelak ataupun tak preh tajuk tubuhnya neraka. Lagi utang kala bunuh. Apakah tak preh dia truk gop ya lakai rumah getanyo, ya lakai motor getanyo, ya lakai kedai getanyo, gele getanyo dan sebagainya, gaji getanyo untuk sebagai tebusan utang ataupun tak preh dan tak minta kero tilai lain tabayu.
benda ke tubuh yang berlumur dosa. Nyamban urang gepegah yang apabila umur kaput tahun. Ya, teman, kan berarti getup pintu tobat. Pintu tobat ana cerita tup ini. Kecuali meninggal itu. Kecuali kai tubik mata urang ibaratnya baru tutup pintu tobat. Menyokomenan tetap berterima tobat. Tapi yang kena pegang hati-hati. Umur 40 tahun itu kita bagaikan berada di persimpangan jalan. Hendak ke mana kita akan berangkat? Apakah tanya berangkat ke arah kanan ataupun selalu ke arah wi aja ju. Ya, karena biasa ji etnan golong sadar urang ubud kepada sadar. Teman nasib Allah wa ta nabi hidayah urang ka Tuhan ka nasib. Itu kemurahan Allah. Oleh dan yang kedua mukaddimah khauf supaya getanya timuh rasa takut lom, yaitu menyebutkan sangat siksa Allah Ta'ala. Makna sangat siksa berat tat siksaan Allah Ta'ala terhadap saboh-saboh dosa yang getanya pubut, yang tiada kuasa bagimu dengan dia, yang mana tanya han sanggup tayak tanggung, han sanggup tak nak tun yang azab Tuhan, yo baiklah tak nak tun azab Tuhan singa mesida mikap oronyo hai tak tun sit tak ada ba ampung sidom hana urang ya ada ba ampung sidom ko tak jai sidom pulom tak ada ba ampung limpun umpung kalah umpung ulu nyan siksaan di dunia memang siksaan di akhirat tente ka lebih parah lom. Jadi nyan juga gue ingat sehingga meya tetek kan sering terpegah kan. Kadang-kadang dengan sabuh dosa yang tak pubut lagi tanya kasibnya ke azab lagi cerita dusta dan sulit banteng kasibnya ke azab getanya ulang kubur entak teruk roh kiamat. Nyamban. Jadi gue ingat yang kedua bahwa siksaan Allah Ta'ala hanya mampu bagi seorang hamba untuk menanggungnya. Saya ingat siksaan hanya seik kena turun siksaan Tuhan. Hai beok mentang jit apui di dunia hanya so kena turun. Kiban cara tak mat apui, kiban cara tak mat buso suum. Ada saja artis siratal mustaqim, di siratal mustaqim dan pih lempah tutung, lempah suum, hinan lempah tajam, lempah seput, kiban tanda canek ja. Yang ketiga, yang kedua bunuh mengingat siksaan Allah. Yang ketiga sebutkan dhaif dirimu daripada menanggung akan dia. Yang kedua mengingat beratnya siksaan Allah. Yang ketiga mengingatkan laih tat tubuh katanya untuk dirasa azab Tuhan. Tubuh katanya laih. Hai sok nak turun ke lagi busuk tubuh katanya. Lagi plastik ada kena ngapui. Yang lagi nyan tubuh katanya. Ke lagi busuk ada kena ngapui. Han meleleh laju. Tetapi lagi plastik han jan kena ngapui langsung habis. Hangus terbakar. Nyan tubuh tanya cukup lemah. Yaitu makna sebut ingat, mengingatkan dhaif dirimu daripada menanggung akan dia. Yang keempat yang kena kamu sebut akan kudrah Allah Allah Ta'ala atasmu manakala dikehendak dan betapa kehendaknya, dan mengingatkan pula kuasa tat Allah Ta'ala atas getanya bagaimana genek perlakukan getanya menyo kabengeh Allah ubeikna aja kebaikan yang kapubut kadang ngan sabuh kejahatan bunuh bengeh geperulah ubena kebaikan gepaharum tamung surga tamung neraka boleh ya nyampan wate ingat muya tetek yang kejit bekna sagai-sagai tak anggap ditanya sang-sang kebaikan yang tanya pubut ka iba katanya surga golom tente sebab kejahatan yang tanya pubut pun walaupun kecil kadang-kadang kejahatannya dapat merusak sebesar-besar kebaikan yang pernah katanya kerjakan. Ataupun kadang-kadang waktu pubut kejahatan ditanya walaupun ubud hinan hidup marah Allah, yang marah Allah Ta'ala nyan melebihi daripada rahmat Allah yang pernah tercurah kepada kitanya. Waktu tanya tak pubut kebaikan, waktu tanya tak pubut kebaikan hinan sayang Allah, kebaikannya sayang Allah tak pubut kebaikan dia sayang Allah, kebaikan kok jai tak pubut hinan sayang Allah bandung-bandung. Nah kadang-kadang waktu tak pubut kejahatan ditanya hinan hidup bengeh Allah yang bengehnya lempah raya terbanding daripada sayang bunuh sehingga jekerelah kebaikan bunuh sehingga Allah Ta'ala mampu gepegat ketanya kiban lagi kehendak kedraw hana jadeh le ke selamat iman hana jadeh le ke damang surga oleh Allah muya tetek ingat haik tak fikir munyo sing kira mati gadah iman bak sabi-sabi dalam neraka hinan hana tubit-tubit yo haik tak fikir sagai hino ke timuh rasaya hino ke ru imata tak nyo ke nyo khuf ke
Tapi tanya je bertarenung, sering-sering merenung. Lalu solat duk tafakur. Batai-batai tak ingat ile, nyo tak dalam dunia nyaman. Sing kira dalam dunia nyo ke dulu. Untuk hana bedah-bedah le jo kata dalam kubur, pakri tegedi dalam kubur kai sambut le azab. Selama-lamanya jo hana teduh idanyo dalam siksaan Tuhan. Ya tuli ru le mata tu. Sehingga dengan dia tersebut memberi semangat katanya untuk mentamah taat. Dengan ianya dapat terhindarkannya daripada jahat. Nyo geken khauf yang memberi bekas dalam hati katanya. Nyo perasaannya guyu sampai-sampai guyu ingat. Nyo hana hantruk bak katanya. Gadah le lagi sat dalam taat siuro maksud leuro taat siuro maksud seminggu. Kemudian karena hana perasaannya. Ya, nyo kaji etno menteng. Walaupun bacut sagainya. Adapun raja etno menteng khauf ile pembahasan khauf. Jadi kesimpulan mentang lo bila taulang tiga tu yang geken dengan khauf bunuh kiban ke pegah. Yang geken dengan khauf yang ke perasaan yang membuat getanyo takut kepada perkara-perkara yang hana getanyo inginkan. Takut getanyo berjumpa dengan perkara tersebut. Takut berjumpa dengan azab. Berjumpa dengan mati hana selamat iman. Ya tetek kepada perkara tersebut. Nyo khauf geken. Munyo hana ya tu alah nerakanya gampang. Nyan tak ingat itanyo alah siksaan Tuhan nyan tinggal je laki ampun yang berarti kalau nak khauf bak katanya baik tak macam-macam dengan siksaan Allah tapi munyo kana mata tak ingat ke siksa Allah ya tu nyo kana khauf nyan pengertian khauf le sebahagian para ulama oleh nyan hamba itu hanya mampu melakukan jalan-jalan yang membawa kepada khauf. Jalan yang iba katanya kepada khauf yang pertama ingat betapa banyaknya dosa-dosa yang tanyo pubut. Betapa banyaknya ile dosa-dosa yang telah tanyo pubut. Yang dengan dosa yang kata pubutnya nyo tubuh getanyo tergadai. Kamu pegala neraka. Kamu pegala azab. Yang pertama. Betapa banyaknya dosa yang telah kita kerjakan, yang dosa yang banyak itu membuat tubuh getanyo tergadai kepada azab Allah. Yang pertama. Yang kedua, betapa beratnya, besarnya siksaan yang akan getanyo terima akibat dosa-dosa yang tanyo kerjakan. Yang kedua, betapa besarnya azab Allah Ta'ala yang akan kita terima dikarenakan dosa tanyo bunuh. Yang ketiga, betapa laihnya tubuh getanyo untuk menanggung azab daripada Allah. Karena bunuh azab besar. Cuman tubuh getanyo cukup laih, cukup lemah untuk tak nak terima azab Allah. Ini yang kelihatan. Yang keput, Allah sangat mampu untuk gepegat getanyo kiban yang lagi kehendak. Sehingga munyuka bengih Allah hana tha kena tun bengih Allah, marah Allah, murka Allah. Paditna je kebaikan punuh langit, punuh bumi tapubut, tapi di saat na kejahatan yang tapubut lagi getanyo, nyo singkira dengan kejahatan yang bengih Allah, yang mutup sayang Allah bunuh, yang adalah hanatho kena tun bengih tersebut. Nyo ingat yang kedua yaitu Allah sangat mampu kepada seorang hamba itu bagaimana yang ia kehendaki. Apakah ingin dimasukkan dia dalam surga atau ingin dimasukkan dia dalam neraka. Takut pertama dalam neraka nyan pakri, menyogo pertama dalam surga okeylah ada masalah, alhamdulillah lagi yang talake. Tapi takut pertama dalam neraka pakri, meya tutuk nyo mukaddimah khauf put macam. Ya, nyaban juga ingat tapi sering-sering mengingat, sering-sering membaca lagi keterangan kepada Imam Ghazali, ya insya-Allah terbentuk khauf. Khaufnya adalah taat batin. Taat batinnya. Gimana? Kajiannya wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu